Warahmatullahi wabarakatuh. Pada deskripsi dari grup WhatsApp ini sudah saya tambahkan suatu link. Nah, di mana cara melihat deskripsi grup WhatsApp itu seperti ini. Anda klik pada bagian judul dari grup, ya, klik. Setelah itu masuk di sini, maka di sini ada deskripsi, yaitu yang ini. Nah, di sini pada deskripsi grup ini saya sudah tambahkan suatu link. Silakan buka link tersebut, klik. Biasanya dia akan membuka browser, ya, mau itu Chrome atau yang lain. Saya akan dibuka misalnya pakai Chrome. Nah, link itu isinya apa? Link itu adalah untuk ke aplikasi atau website Trello. Nanti kita akan bahas apa itu Trello dan apa manfaatnya. Yang jelas Anda akan sering menggunakan atau mengakses link ini. Sehingga supaya memudahkan, maka tolong buat shortcut link ini ke halaman depan smartphone Anda. Nah, caranya seperti apa? Caranya kalau untuk Google Chrome, maka Anda klik pada bagian 3 titik ini, ya. Klik, kemudian di sini cari ada opsi tambahkan ke layar utama, ya. Sehingga klik itu. Oke, silakan Anda edit mau dinamakan seperti apa. Saya belum edit, tambah, ya. Nah, sekarang kalau Anda lihat di halaman depan Anda, maka akan ada muncul suatu shortcut, ya. Shortcut ke link tersebut, ya. Sehingga kalau saya klik itu, maka akan otomatis membuka menggunakan browser Chrome ke link yang saya berikan tadi. Nah, aplikasi Trello ini sangat-sangat bermanfaat. Nanti kita akan coba explore. Sehingga saya menyarankan lebih baik sekalian Anda install aplikasi. Nah, di bagian tools di sini, di link tadi, bagian tools saya sudah berikan suatu link, ya, mau itu untuk Android atau iOS sudah ada. Silakan Anda coba install, ya, install, kemudian dicoba, ya. Nah, kalau sudah diinstal, maka pada saat Anda mengklik link tadi, maka akan ada opsi begini, ya, opsi ini, ya, opsi ini, ya, sehingga Anda tinggal klik Trello. Tapi biasanya tidak lagi menanyakan gitu, dia akan otomatis langsung buka aplikasi Trello. Nah, ini adalah link yang tadi, tapi dibuka menggunakan langsung pada aplikasi Trello, ya. Nanti kita akan membahas mengenai aplikasi Trello, apa manfaatnya, ya. Nah, di aplikasi Trello sendiri kita juga bisa membuat shortcut. Jadi caranya sama seperti tadi, mirip. Kita klik pada 3 titik di atas, kemudian di sini ada pin to home screen. Ya, jadi klik itu, tambah, maka sekarang, ya, sudah ada shortcut, ya. Cuman bedanya shortcut ini langsung ke aplikasi Trello. Kalau shortcut yang satunya adalah membuka masih pada menggunakan Google Chrome. Nah, ini yang saya mau tekankan adalah tolong gunakan shortcut ini. Jadi Anda akan banyak menggunakan website atau mengakses suatu link informasi yang sering akan pakai. Maka sebaiknya Anda buat shortcutnya seperti tadi. Jadi buatlah shortcut untuk aplikasi yang sering Anda atau website yang sering Anda kunjungi. Misalnya kalau Anda sering mengakses Siat, ya, maka buatlah link ke Siat, ya. Atau Anda akan menggunakan kuliah daring, suatu mata kuliah, silakan tolong buatkan. Nah, caranya seperti apa? Caranya seperti tadi. Jadi tinggal buka browser dulu, kemudian kemudian klik website yang akan Anda kunjungi, misalnya Siat. Setelah itu klik pada kanan atas, kemudian pilih tambahkan ke layar, ya, tambahkan ke layar utama ini, sehingga dia akan otomatis menambahkan link terhadap website tersebut pada layar depan, ya. Sehingga sekarang Anda mau akses situs tersebut langsung hanya dengan sekali klik, tidak perlu lagi Anda klik macam-macam, ya. Berikut yang saya mau tekankan lagi, bahwa selain membuat shortcut di aplikasi smartphone itu, kita bisa menggunakan widget. Mungkin Anda sudah sering dengar dan sudah sering pakai. Nah, widget ini sangat bermanfaat. Misalnya kalau misalnya saya ingin otomatis atau sering menghubungi suatu nomor, suatu rekan atau keluarga, maka saya akan membuatkan suatu widget di sini. Misalnya di sini saya contohkan adalah widget ini. Jadi ini akan otomatis menelpon, ya. Kalau saya tekan, saya coba saja, saya klik
dia akan otomatis menelpon nomor tersebut. Sangat cepat dibandingkan kalau saya harus secara seperti biasa, saya harus klik dulu telepon, kemudian harus cari kontaknya dan seterusnya, sangat lama. Maka sebaiknya Anda tambahkan widgetnya. Nah, kalau untuk menambahkan widget, banyak yang sudah tahu, misalnya seperti ini. Maka Anda tinggal klik pada bagian layar yang tidak ada ikonnya, klik tahan lama. Ya, jadi kalau Anda klik tekan tahan lama, akan muncul menu seperti ini. Maka pilih widget, ya, pilih widget ini. Ya, setelah itu nanti akan muncul macam-macam widget dari aplikasi-aplikasi yang terinstal pada smartphone Anda. Ya, contoh untuk menambahkan shortcut untuk langsung menelpon pada satu kontak, maka Anda pilih kontak ya di sini. Pilih kontak. Ya. Klik, kemudian di sini ada opsi. Ya. Di sini opsinya adalah bisa untuk otomatis langsung nelpon atau otomatis langsung buka message pesan, atau hanya melihat saja kontak tersebut, info kontak. Ya, misalnya kalau saya mau otomatis menelpon, begitu saya klik maka saya pilih yang di atas. Ya, saya klik tahan di situ, kemudian taruh lokasinya di mana. Begitu saya lepas maka akan muncul pilihan nama kontak yang ingin kita kaitkan ke situ. Ya, karena saya tidak akan membuatnya, saya batal. Itu caranya. Demikian juga dengan aplikasi lain, banyak. Tadi kita lihat banyak sekali widget yang bisa kita pakai. Contohnya saya buat widget ini untuk grup WhatsApp. Ya. Untuk grup WhatsApp mahasiswa informatika 2020 saya sudah buat, sehingga begitu saya klik otomatis langsung masuk ke situ. Demikian juga untuk mahasiswa 2019 saya sudah buat, sehingga saya klik situ langsung masuk ke 2019. Dan juga untuk grup-grup lain saya sudah buat. Ya, yang grup yang sering saya yang sering buka, maka saya akan tambahkan langsung di sini. Nah, itu manfaat dari menggunakan widget. Ya. Ya, banyak sekali widget yang bisa kita manfaatkan. Misalnya ini widget ya. Ini contoh widget yang satu lagi, yaitu dari bawaannya Google Chrome. Ya, Google Chrome. Ya, ini Google Chrome. Tinggal di klik. Nah, di sini ada yang tadi saya sudah perlihatkan untuk penelusuran cepat. Ya. Jadi Anda klik tahan pada bagian widget tersebut, kemudian taruh di mana, Anda lepas. Nah, ini sangat bermanfaat ya, saya sudah contohkan tadi. Nah, ini manfaatnya adalah dalam melakukan googling, mencari suatu informasi dengan cepat, kita langsung pakai. Misalnya saya mau cari cara membuat widget, maka tinggal klik pada bagian mikrofon ini, maka akan otomatis cara mencari widget. Maaf. Cara membuat widget. Ya. Jadi otomatis akan langsung mencarikan sesuai dengan apa yang kita ucapkan. Nah, Anda sudah tahu ini. Atau Anda lebih senang mengetik, maka tinggal klik pada bagian sini, tinggal klik, kemudian bisa langsung kita cari misalnya cara membuat widget. Ya. Jadi cepat. Jadi dengan menggunakan ini ya, saya lupa tadi menambahkan untuk keyboard juga jangan biasakan dengan mengetik seperti ini ya. Jadi biasanya adalah orang mengetik seperti ini. Jadi kalau sudah terbiasa, Anda bisa menggunakan keyboard yang menggunakan swipe. Misalnya saya mau coba cari cara membuat widget, maka saya cukup men-swipe ya seperti ini, cara membuat ya widget, misalnya seperti ini. Jadi dia akan otomatis carikan kata yang paling dekat dengan tombol yang kita ini. Jadi sangat lebih cepat daripada saya harus mengetik satu persatu. Nanti kita bahas. Nah, itu sangat bermanfaat, sehingga silakan Anda coba ya. Nah, widget ini banyak ya. Misalnya untuk menampilkan informasi, jadi bukan hanya untuk shortcut. Misalnya ini contoh untuk menampilkan informasi, sehingga saya bisa tambahkan di layar depan juga. Kemudian juga untuk WhatsApp. Jadi bukan hanya untuk membuat shortcut terhadap
grup atau orang, tapi kita juga bisa melihat WhatsApp ya tanpa harus membuka WhatsApp. Jadi ini salah satu widgetnya juga dari WhatsApp. Silahkan Anda coba ya, seperti tadi, tahan widget, cari WhatsApp, kemudian lihat pada bagian ini ada bagian untuk membuat widget yang menampilkan informasi tadi. Jadi sangat manfaat. Nah, kelebihan dari widget ini adalah, yang saya paling sukai adalah kita bisa menggunakan aplikasi tanpa harus membuka aplikasinya. Ya, misalnya ada suatu aplikasi untuk mencatat kebiasaan. Ya, ini ada 3 widget yang saya pakai dari aplikasi tersebut. Ya, pertama adalah ini. Jadi ini untuk menentukan apakah saya sudah melakukan kebiasaan tersebut pada hari ini atau tidak. Ini contoh kebiasaan, ini untuk melatih satu teknik kreatif. Setiap hari saya harus melakukannya. Sehingga kalau saya sudah melakukannya, saya tinggal centang di sini. Nah, perhatikan di sini widgetnya sangat informatif. Ini dia akan menampilkan informasi mengenai seberapa kuat kebiasaan tersebut ya. Jadi kalau sudah 100% berarti sudah sangat kuat. Demikian juga di sini akan ditampilkan kapan saya melakukannya dan kapan saya gagal melakukannya. Ini contoh, saya gagal melakukannya pada hari ini, saya tahu. Jadi enak untuk memonitoring kebiasaan ya. Sehingga begitu saya lakukan, perhatikan ya, widget ini akan saling berinteraksi, menunjukkan informasi apa yang mengenai kebiasaan saya tersebut. Sehingga sekarang kita lihat bagian sini naik, di sini juga sudah jadi merah, berarti saya sudah melakukannya. Jadi sangat bermanfaat, sehingga saya tidak perlu buka aplikasi dulu untuk bisa menggunakan aplikasi ya. Jadi saya cukup lewat halaman depan, saya bisa langsung pakai aplikasi-aplikasi tersebut. Nah, saya anjurkan kalian untuk mengeksplor, dan saya yakin pasti ada banyak widget-widget yang belum sempat Anda explore ya. Ada banyak sekali ya. Sehingga tolong coba satu persatu, Anda akan melihat banyak sekali ternyata yang sangat mempercepat kita dalam menggunakan smartphone kita. Silakan Anda coba. Berikut juga saya jangan lupa juga untuk membuat ya tadi, seperti tadi membuat shortcut ini, membuat shortcut untuk website-website yang akan Anda sering pakai dalam perkuliahan ya. Misalnya untuk kamus, untuk mengakses jurnal, untuk Google Translate, untuk SIAT, untuk macam-macam. Termasuk yang tadi barusan saya ini ya, untuk PKM kita. Jadi di sini tolong dibuatkan shortcut. Nah, demikian juga untuk WhatsApp, silakan kalau mau, untuk nelpon silakan. Ya, jangan cuma buat shortcut hanya untuk aplikasi. Ya, jangan. Mungkin demikian. Oh ya, sedikit mengenai shortcut ini adalah membuat kita agar menjadi lebih mudah melakukan sesuatu. Jadi cara yang paling sederhana kita agar untuk memudahkan kita melakukan sesuatu adalah kita mempercepat langkahnya, memudahkan dalam melakukan. Sehingga informasi-informasi atau apapun aksi yang mudah untuk kita lakukan itu akan menjadi mudah bagi otak untuk membuatnya jadi biasa, ya, jadi kebiasaan ya. Dan sebaliknya, kalau Anda ingin menghilangkan suatu kebiasaan, misalnya gaming yang berlebihan, maka cara paling sederhana adalah hilangkan atau hapus ya shortcut dari game tersebut dari layar depan. Jadi kalau Anda memang belum tega untuk uninstall games atau apapun aplikasi yang terlalu sering Anda pakai, maka tidak uninstall, tapi hapus saja dari halaman depan. Karena di halaman depan itu akan sering sekali kita lihat, dan semakin sering kita lihat maka akan semakin mudah untuk kita lakukan dan akhirnya menjadi kebiasaan ya. Sehingga itu dia salah satu tips mengenai kenapa kita bagusnya membuat shortcut atau mempermudah hal-hal yang kita ingin sering lakukan dan mempersulit suatu hal-hal atau yang ingin kita kurangi untuk lakukan. Demikian, terima kasih.